Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang cerdas. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ini berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Yang pertama, produksi. Apa itu produksi? Amatilah kegiatan ekonomi pengrajin gerabah. Seorang pengrajin akan mencari tanah liat sebagai bahan baku. Tanah liat ini diolah menjadi bentuk, misalnya gerabah. Gerabah yang sudah dibuat akan dijemur, kemudian dibakar. Jadi, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Coba kamu berikan contoh kegiatan produksi yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu nanti. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, ataupun gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara memuaskan. Sementara itu, bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup. 2. Distribusi. Setiap hari kamu makan dan menggunakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan dari suatu daerah tertentu. Pakaian juga diproduksi dari daerah tertentu. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. 3. Konsumsi. Perhatikan aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah. Jajan di kantin dan makan bekal termasuk kegiatan konsumsi. Tidak hanya menghabiskan barang, kegiatan yang dapat mengurangi nilai guna barang juga termasuk kegiatan konsumsi. Misalnya, kamu mengenakan seragam dan sepatu ketika sekolah. Konsumsi diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang dan waktu. Dengan mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat memperoleh kepuasan optimal. Ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup. Nah, demikianlah materi kita pada kali ini. Diharapkan kalian mampu memahami apa yang dimaksud dengan produsen, apa yang dimaksud dengan konsumen, dan apa yang dimaksud dengan distribusi. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.